Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin menampilkan video presentasi. Selamat menyaksikan. Presentasi pertama akan disampaikan oleh saya, Vera Octavia. Pengertian dari guru. Guru adalah sosok yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Nah, di sini ada tugas guru. Tugas guru yaitu membimbing anak didik dalam masa perkembangannya untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Nah, maksudnya dewasa itu dalam konteks ini adalah orang yang mempunyai keimanan, keilmuan yang mapan, berakhlak mulia, dan mempunyai kepribadian muslim. Macam-macam tugas guru. Nah, di sini yang pertama itu ada tugas umum. Tugas guru secara umum itu yaitu mendidik. Dalam operasionalisasinya, mendidik itu adalah rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, membentuk contoh, dan membiasakan. Nah, yang kedua itu ada tugas khusus. Tugas khusus itu macam-macamnya, ada sebagai pengajar. Nah, sebagai pengajar itu guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Nah, yang kedua itu ada sebagai pendidik. Sebagai pendidik atau edukator, guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang kepribadiannya itu sempurna. Nah, yang ketiga atau terakhir itu guru sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang telah dilakukan. Tugas guru dalam mendidik anak di dalam kelas. Nah, macam-macamnya itu yang pertama ada guru sebagai sponsor di dalam kegiatan anak-anak. Yang kedua ada guru sebagai pemimpin. Nah, maksudnya itu guru mempunyai tanggung jawab dan kesempatan dalam banyak situasi untuk membimbing anak ke arah membentuk keputusan, menghadapkan anak-anak yang mempunyai masalah. Yang ketiga ada guru sebagai perencana kurikulum. Maksudnya itu adalah orang-orang secara langsung terikat pada kurikulum yang berlaku. Nah, yang keempat itu ada guru sebagai penegak kedisiplinan. Maksudnya itu guru harus menjadi pelopor dalam segala hal. Tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalaninya terlebih dahulu. Nah, yang kelima itu ada guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Maksudnya nantinya peserta didik akan bekerja dan hidup mengabdikan dirinya di dalam masyarakat. Dengan demikian, anak harus dibiasakan dan dilatih di sekolah di bawah pengawasan guru. Nah, yang keenam itu ada guru sebagai pembimbing. Maksudnya guru di sekolah sangat berpengaruh membawa anak didiknya ke arah kedewasaan. Nah, yang ketujuh itu ada guru sebagai perantara belajar. Maksudnya itu dalam artian proses belajar, guru hanyalah sebagai perantara atau medium. Anak pun harus bisa berusaha sendiri mendapatkan pengertian. Nah, yang kedelapan itu ada guru sebagai manajer administrator dalam kegiatan pembelajaran. Sanksi bagi guru yang tidak melaksanakan tugas. Di sini ada diberhentikannya dengan hormat. Nah, maksudnya itu guru dapat diberhentikannya dengan hormat itu dari jabatannya itu karena ada sebabnya. Contohnya itu kayak meninggal dunia, atau yang sekaligus diberhentikan dari PNS, terus mencapai batas usia pensiun, atas permintaan diri sendiri, dan sakit jasmani ataupun rohani. Nah, di sini ada diberhentikannya dengan tidak hormat. Maksudnya diberhentikannya dengan tidak hormat itu apabila melanggar sumpah atau janji jabatannya dan melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Ayu Saputri. Saya
Rizka Isa Putri ingin melanjutkan presentasi dari Vera Octavia. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari profesi keguruan dan pengembangan profesi keguruan. Jadi, profesi keguruan ini merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Maksud dari ini profesi harus mempunyai keahlian khusus dan memiliki kemampuan yang didapat dari pendidikan khusus bagi profesi tersebut. Menurut Soide Jarto, ada 4 pengembangan profesi keguruan. Yang pertama ada perencanaan proses belajar mengajar, yang kedua ada melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, yang ketiga ada menilai kemajuan proses belajar mengajar, yang keempat ada menafsirkan serta mendapatkan hasil penilaian kemajuan belajar mengajar dan informasi lainnya bagi penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi maksudnya ini Sudijarto dari keempat ini dia menguasai pengetahuan berhubungan dengan dasar-dasar pelaksanaan pekerjaan dan cara kerja dengan cara berpikir yang kreatif dan imajinatif. Pengembangan profesi keguruan. Guru dipahami sebagai pemerahan pengetahuan bidang studi dan keterampilan mengajar. Hal ini lazim dilakukan melalui kegiatan seperti penataran dan lola karya, tanpa diikuti dengan kegiatan pembimbing dan pendamping dalam implementasi di lapangan. Seringkali apa yang dilakukan dalam penataran dan lola karya tersebut terpisah dari tugas-tugas keseharian sebagai guru yang mengajar di dalam kelas. Jadi, maksud dari pengembangan profesi keguruan ini, dia mempunyai strategi yang efektif. Yang pertama itu ada melibatkan guru dalam tugas mengajar kesalahan yang nyata. Yang kedua itu ada didasarkan pada permasalahan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga itu ada bersifat kolaboratif yang melibatkan pertukaran pemikiran beberapa guru. Empat itu ada terkait dengan pekerjaan guru dan siswanya serta pengkajian terhadap bidang studi dan metode penyampaiannya. Selanjutnya, tujuan pengembangan profesi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan orang itu belajar terus, terlebih seseorang yang mempunyai tugas mendidik dan mengajar. Oleh karenanya, kemampuan mengajar guru harus selalu ditingkatkan melalui pengembangan guru. Tujuan pengembangan guru melalui pembinaan guru adalah untuk memperbaiki proses mengajar-mengajar yang dalamnya melibatkan guru dan siswa melalui serangkaian tindakan bimbingan dan arahan. Jadi, maksud dari tujuan pengembangan profesi ini, dia memiliki 3 kebutuhan. Yang pertama itu dia kebutuhan sosial untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan-kebutuhan sosial. Yang kedua itu kebutuhan untuk menemukan cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Yang ketiga itu kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong kehidupan pribadinya, seperti halnya membantu siswanya dalam mengembangkan keinginannya dan keyakinan untuk memenuhi tuntunan pribadi yang sesuai dengan potensi dasarnya. Selanjutnya ada peluang dan tantangan pendidikan yang profesional. Sebagai peluang, guru akan memperoleh jaminan dari mewujudkan otonomi pedagogik yang merupakan hak asasi sebagai unsur utama pendidikan sehingga dapat bersinergi secara profesional dan lebih optimal dengan dukungan kualitas kesejahteraan dan perlindungan hukum yang memadai. Jadi maksudnya itu guru berpeluang untuk memperoleh jaminan sebagai warga negara dengan segala hak
dan kewajiban dalam suasana lingkungan kerja yang kondusif dalam perkembangan karir baik profesi maupun pribadi. Semua peluang tersebut apabila dapat terwujud akan membuat para guru yang berkinerja secara profesional dengan dukungan kesetaraan yang memadai dan dalam lingkungan kerja yang kondusif serta jaminan kepastian karir yang lebih prospektif. Jadi perkembangan teknologi sangat berperan di sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai bergeser. Sekolah tidak lagi akan menjadi satu-satunya pusat pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi terbatasi oleh ruang dan waktu. Peran guru juga tidak akan menjadi satu-satunya sumber belajar karena banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seseorang untuk belajar. Yang kedua, ada otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Jadi ini paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser ke paradigma desentralistik. Tujuan dari desentralisasi ini dia untuk meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan pembangunan dan melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya sendiri. Ini artinya itu bahwa kemauan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan atau termasuk dalam pengembangan pendidikan harus ditumbuhkan dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya. Upaya membangun pendidikan guru yang profesional menghadapi berbagai tantangan dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional diperlukan guru berkualitas yang mampu mewujudkan kinerja profesional modern dalam suasana pendidikan dengan dukungan kesetaraan yang memadai dan berada dalam hubungan kepastian hukum. Jadi maksudnya ini guru profesional akan terjamin dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode, rasa tanggung jawab, peduli, pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual, dan kesejahteraan, yaitu rasa kebersamaan di antara sesama guru pribadi. Sementara itu, perwujudan untuk kerja profesional guru ditunjang dengan jiwa profesionalisme, yaitu sikap mental yang senantiasa mendorong untuk mewujudkan diri sebagai guru profesional. Maksudnya itu guru profesional ini tercermin dari dalam penampilan pelaksanaan pengabdian tugas yang dimulai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode, rasa tanggung jawab, pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual, dan kesejahteraan, yaitu rasa kebersamaan di antara sesama guru. Sementara itu, perwujudan untuk kerja profesional guru ditunjang dengan jiwa profesionalisme, yaitu sikap mental yang senantiasa mendorong untuk mewujudkan diri sebagai guru profesional. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.